kegiatan LGBT yang akan berlangsung ya bulan ini, tentu sebagai seorang muslim itu menanggapi hal ini itu harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Ngaji Podcast dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita pada kesempatan kali ini di tayangan perdana untuk Ngaji Podcast. Saya Muhammad Asrul, dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Ngaji Podcast mendatangkan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah aktivis dakwah yang baik hati dan tidak sombong, yang ketika kita mendengarkan narasi-narasi beliau, pendapat-pendapat beliau, Masya Allah sangat luar biasa. Mari kita sambut Bang Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini Bang, tentang LGBT, yaitu tentu dalam Islam LGBT itu dilarang dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita digemparkan dengan berita bahwasanya tanggal 17 sampai tanggal 22 bulan ini akan diadakan itu pertemuan aktivis LGBT se-Asia Tenggara. Lalu bagaimana pendapat Anda Bang untuk itu? Iya, alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, terkait dengan kegiatan LGBT yang akan berlangsung ya bulan ini, tentu sebagai seorang muslim itu menanggapi hal ini itu harus dengan bersuara ya, harus dengan bersuara. Karena kenapa? Ini adalah sesuatu yang menyimpang dari ajaran kita, dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menyampaikan yang hak ya, menyampaikan yang hak itu kepada siapapun itu, baik itu kepada penguasa, baik itu kepada teman kita, saudara-saudara kita, yang tentu dalam hal ini untuk menjaga mereka agar mereka tidak tergelincir pada kemaksiatan itu. Maka sebagai seorang muslim itu harusnya ketika kita melihat suatu kemungkaran atau mendengarkan saja suatu kemungkaran itu, maka yang harus kita lakukan tentu bersuara. Maka kita sangat mengapresiasi beredarnya kabar-kabar tentang LGBT ini disambut dengan bersuara oleh kaum muslim di seluruh Indonesia. Ya, banyak yang bersuara. Ini adalah sesuatu yang patut kita apresiasi, karena di tengah di tengah problematika negeri ini yang sangat banyak, masih banyak yang peduli dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi ini Bang, kalau misalnya dengan suara saja, apakah itu bisa meminimalisir yang namanya akan terjadi itu nanti, atau bagaimana? Ya, tentu ketika kita bersuara akan sesuatu yang buruk ini, yang tentang berkaitan dengan LGBT ini, sedikit banyaknya tentu akan merubah situasi. Ya, sedikit banyaknya. Contoh saja, ketika kita hanya bersuara saja, kita menolak dengan keras kegiatan-kegiatan yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan LGBT, itu dibatalkan. Tapi apakah itu merupakan solusi terbaik untuk memotong yang namanya itu aktivitas kegiatan nanti? Baik, kalau kita melihat pada ranah ini, tentu ya, kalau kita melihat perkara dengan LGBT ini, tentu di tengah-tengah masyarakat itu ada banyak pro kontra.
ada yang pro ya, dengan mengatakan mereka punya hak untuk bersuara, Iya. mereka punya hak untuk Ya, berserikat, apalagi kan berkumpul. negara kita kini Ya. sudah menganut namanya hak asasi manusia. Betul, Iya. ya. Mereka punya hak, Iya. mereka mengatakan mereka punya hak untuk berkumpul dan lain sebagainya. Itu pendapat yang mereka kemukakan. Ada juga yang kontra ya, Iya. ada juga yang kontra mengatakan ini tidak bisa dibiarkan, ini harus dicegah. Hanya sekedar bersuara saja. Tetapi perlu kita ketahui dengan bersuara ini tidak cukup. Maka kita akan menawarkan solusi. Iya. Kita akan menawarkan solusi. Samping kita bersuara terkait dengan LGBT ini, kita menawarkan solusi. Jadi solusi terbaik itu apa? Nah, kalau kita melihat solusi yang ada ya, solusi yang ada sampai saat ini ya, kalau kita melihat di dunia ini ada kurang lebih ada 10 negara yang mempunyai aturan berkaitan dengan LGBT, melarang kegiatan LGBT. Salah satunya mungkin saya sebut saja Rusia. Kalau kita pandang Rusia ini sebagai negara yang mungkin Soviet ya, bisa menjadi neokomunis, dulu menjadi negara komunis. Tetapi dalam hal ini Rusia itu mengatur dalam dalam parlemen mereka, undang-undang mereka itu anti LGBT. Itu mereka punya sanksi yang sangat luar biasa terhadap paham-paham LGBT ini. Contoh saja, Rusia itu paling minim itu mereka akan mendapatkan denda 400.000 rubel atau sampai 5 juta rubel. Itu yang melakukan Rusia. Perlakuan seperti itu Ya. LGBT. Perlakuan LGBT. Jadi kalau kita konversikan dalam rupiah itu 5 juta rubel itu bisa sampai 1,2 miliar Denda itu bang. denda untuk pelaku LGBT Pelaku. di Rusia. Dan ada banyak negara lain. Contoh negara tetangga kita, Brunei Darussalam, ada Pakistan, Afghanistan, Qatar dan lain sebagainya. Banyak negara yang kemudian punya sanksi terhadap LGBT ini. Tapi ya sebagai negara Muslim ya, penduduk Muslim terbesar di Indonesia ya, patut kita sayangkan. Harusnya dengan kita disematkan sebagai negara Muslim terbesar itu harusnya punya aturan untuk mengatur atau melarang kegiatan-kegiatan LGBT di Indonesia. Karena ini sebuah hal yang sangat banyak ya, sangat banyak kemudaratan yang akan kita dapatkan. Dan ini tidak diatur. Tapi anggaplah misalnya kalau misalnya itu acara terrealisasi bulan ini, apakah dampak negatif yang akan terjadi di Indonesia itu? Ya, tentu kalau kegiatan ini terjadi, tentu kalau kita melihat dalam suatu kegiatan itu pasti ada perizinan. Nah, dengan adanya perizinan yang dikeluarkan itu bahwa mereka melakukan kegiatan, artinya kegiatan mereka legal. Dan ini yang mereka inginkan, bahwa tujuan sebenarnya dari LGBT itu bukan hanya kita itu menormalisasi, artinya kita membiarkan saja bersuara mereka, tapi mereka mau menginginkan mereka punya legalisasi ketika mereka berbuat hal seperti itu. Jadi ini yang sangat kita tidak inginkan kalau kegiatan itu berlangsung, karena sama saja kita melegalkan hal itu terjadi. Karena dalam kegiatan ini pasti ada perizinan yang diberikan, dan dengan adanya perizinan itu sama dengan melegalkan LGBT itu di Indonesia. Dengan pandangan Bang Farid ini, Indonesia memandang LGBT itu bagaimana, Bang? Ya, kalau kita kasat matanya. Ya, kalau dalam pandangan saya, kalau Indonesia itu memandang LGBT ya, kalau kita melihat kebanyakan masih malu-malu ya. Malu-malu kucing. Nah, mereka malu-malu menindak mereka juga malu-malu untuk menindak, malu-malu juga untuk mengakui mereka. Jadi masih berada di tengah-tengah. Kalau mereka mendukung mereka, banyak masyarakat yang menolak. Kalau mereka negara menindak mereka, banyak juga yang pro terhadap mereka itu mengatakan mereka punya pendapat, mereka punya hak. Jadi kita ini masih malu-malu
menempatkan LGBT sampai sampai taraf mana tidak pasti begitu. Dan seharusnya Indonesia itu memandang LGBT itu sesuatu yang sangat buruk. Sesuatu yang sangat buruk. Tapi pada kenyataannya Indonesia ya dilihat abe-abe saja, acuh tak acuh dengan hal ini. Ya, kalau kita lihat dari segi ini, di Indonesia itu, kalau misalnya Iya. LGBT, kegiatan LGBT itu tidak viral, seperti yang kita lihat pada beberapa hari ini, maka bisa saja kegiatan itu akan berlangsung Langsung. tanpa ada penolakan sedikit pun, ya. Tetapi sekali lagi kegiatan ini viral Viral, betul. dan banyak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat, banyak diperbincangkan. Maka kita tentu bisa melihat ada banyak kritikan-kritikan yang terjadi di media sosial akibat viral itu bisa sampai penindakan yang lebih serius. Iya. Ada Bima yang mengkritik jalan yang berada di kampungnya, itu kemudian mendapatkan dengan kritikan yang dilakukan di medsos itu viral, kemudian itu diperbaiki. Jadi sesuatu yang viral di media sosial itu sekarang bisa diangkat pada realita dan akan ditindak tegas. Jadi yang melakukan kritikan ini memang bisa dikatakan tindakan yang untuk saat ini memberikan positif. Maksudnya kan bisa membatalkan itu acara. Iya, betul. Jadi kalau kita mengkritik sesuatu itu artinya ada peluang untuk kita menjaga daripada mendiamkan. Lalu sebenarnya siapa sih yang backup ini, Bang? Ya, kalau LGBT ini? baik, kalau kita berbicara tentang backup LGBT ini sebenarnya kita akan bicara pada hal yang lebih luas. Karena kalau nggak salah LGBT itu kalau kebanyakan dikampanyekan oleh Barat, Iya. dikampanyekan oleh Barat, dan ada sekitar 30 atau 32 negara itu kemudian melegalkan LGBT di negaranya. Kalau kita lihat negara-negara yang berada di bawah NATO, ya NATO, itu kebanyakan mereka melegalkan kegiatan LGBT ini. Negara-negara yang berada di bawah NATO, taruhlah Amerika Serikat, Swedia, Jerman, Belanda, Inggris dan lain sebagainya, itu kan berada di bawah NATO dan mereka melegalkan LGBT. Contoh kemarin ada kegiatan LGBT, yang kegiatan LGBT bulanan itu Moon Pride, ya, itu di bulan Juni. Itu kegiatan itu sebuah kegiatan yang dilakukan secara rutinan setiap tahunnya untuk memperingati peringatan LGBT. Bahkan kalau kita melihat di media sosial, logo-logo seperti logo-logo mobil yang terkenal BMW dan lain sebagainya itu mengganti logonya dengan Moon Pride itu, pendukungan terhadap LGBT. Jadi sampai segitu. Jadi artinya apa? Mereka punya hari raya juga, sebagaimana kita Muslim punya hari raya, mereka punya hari raya, dan mereka memperingati setiap tahun itu. Terus dana yang masuk itu ke LGBT tentu ada yang masuk ke situ. Iya. Sebenarnya siapa sih yang kasihkan dana yang sebegitu banyak itu? Ya, kalau kita lihat tentu ada permainan elit ya, yang bermain di balik dari dana yang dikucurkan oleh LGBT. Kalau saya melihat ada penasihat dari Amerika Serikat itu kemudian mengatakan bahwa mereka itu telah mengucurkan dana untuk membuat pertama membuat energi terbarukan, penggantian ibu kota dengan energi terbarukan, dan di akhir statementnya beliau mengatakan telah mengeluarkan dana untuk depopulasi. Dan saya mengatakan bahwa depopulasi ini artinya adalah kegiatan yang kemudian tidak melahirkan generasi, salah satunya dari LGBT. Pasti akan ada kucuran dana di sana, karena depopulasi artinya akan ada pengurangan populasi dengan perbuatan yang mereka lakukan,
ya, laki-laki sesama laki-laki, perempuan dengan perempuan, tentu tidak melahirkan generasi di situ, maka akan ada depopulasi, pengurangan populasi. Dan yang saya tangkap adalah itu rencana mereka. Nah, Lalu kan kita lihat kenyataannya sekarang Bang, itu LGBT sudah menjamur begitu. betul. Lalu bagaimana kita bisa memotong itu Bang? Ya. Memotong sampai tidak ada lagi perbuatan yang seperti itu. Baik, kalau kita lihat ya, LGBT di Indonesia itu sangat miris. Bahkan di kalau kita melihat di kalangan anak-anak muda itu banyak yang terjangkit LGBT, bahkan orang tua pun banyak. Dan sangat-sangat luar biasanya LGBT ini sampai pada ranah sekolah dasar. Saking luasnya jaringan mereka sampai punya jaringan di sekolah dasar. Sampai sekolah dasar itu? Sampai sekolah dasar. Artinya penanaman pemahaman LGBT sejak dini itu sudah diberikan sejak sekolah dasar. Itu luar biasa. Artinya memang ada sesuatu yang ingin merusak kita dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Dan ada satu hal lagi, bahwa yang patut kita syukuri adalah di Indonesia itu kita sekarang mendapatkan istilah bonus demografi. Nah, bonus demografi itu adalah ketika usia produktif anak-anak muda itu lebih banyak daripada orang tua. Ya, itu adalah kita mendapatkan bonus demografi. Dan itu kita patut syukuri. Karena dengan banyaknya anak-anak muda yang produktif, artinya akan banyak perputaran modal, perputaran tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara lain atau dibutuhkan oleh negara kita itu bisa terpakai, terserap. Nah, yang kita tidak inginkan bahwa dengan narasi-narasi LGBT yang terjadi di negeri kita ini, itu nantinya akan mengakibatkan kita pada pengurangan generasi muda yang kemudian nanti berakibat pada kurangnya generasi. Ya, itu yang tidak kita inginkan. Makanya solusi yang kita inginkan adalah bagaimana kita melihat pola pandang masyarakat terkait LGBT itu harus diluruskan kembali. Karena masyarakat pada hari ini memandang LGBT itu selama itu tidak mengganggu urusan mereka akan membiarkan itu terjadi. Dan itu nanti dia pikirkan dia baik-baik saja. Ya, baik-baik saja karena tidak berpengaruh pada dirinya, pekerjaannya ataupun yang lainnya. Mereka akan mengatakan kan. Jadi tugas utama kita ini Bang, mendakwakan bahwasanya LGBT itu sangat-sangat keji. Ya, jadi tugas utama kita adalah meluruskan pemahaman masyarakat terlebih dahulu bahwa memang LGBT ini tidak mengganggu kita secara pribadi, tetapi pemikiran mereka itu mungkin saja akan mempengaruhi anak cucu mereka di belakang. Bisa saja. Karena kalau kita dulu mungkin kita kalau memandang laki-laki dan perempuan itu bersama itu suatu hal yang mungkin tidak baik. Ini kita dikacaukan lagi, laki-laki sama laki-laki. Jeruk sama sama sekali. Iya, Nah, betul. ini menjadi ketakutan ketakutan yang berat bagi kita. Sampai kita harus menjadi perempuan dalam hal ini lawan jenis kita. Kita pun harus menjauh, jangan sampai yang kita dekati ini dia punya pemahaman tentang LGBT yang mungkin saja akan mempengaruhi kita, atau bahkan sampai kita kemudian dijadikan sebagai objek. Iya. Tapi secara medis itu Bang, penyakit LGBT itu suka sama laki-laki atau sama perempuan itu sifatnya menular atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat secara medis, penyakit yang ditularkan dari perilaku LGBT, perilaku menyimpang itu tentu mereka kebanyakan adalah terkena HIV/AIDS. Kalau kita lihat standar jumlah penganggur HIV/AIDS di Indonesia itu ada pada jumlah 440.000.
Iya. Ya 440.000 jiwa yang menganut yang mengidap HIV/AIDS. Dan itu angka tertinggi se Asia Tenggara. Indonesia itu angka tertinggi se Asia Tenggara. Kalau kita mungkin ya melihat Thailand ya, kalau Thailand kan identik memang banyak film-film yang berkaitan dengan gay dan lain sebagainya. Ternyata masih di bawah kita itu. Masih di bawah. Thailand itu angkanya 420.000. Beda 20.000. Ini 440.000. Antum bayangkan saja Stadion Gelora Bung Karno itu full, ditambah lagi satu stadion juga full. Itulah angka LGBT di Indonesia. Jumlahnya kira-kira bagaimana? Itu sangat banyak. Banyak. Dan itu yang terdata. Mana yang belum terdata? Belum terdata bagaimana? Nah, itu yang kita ini kan pasti angka dibalik dari yang tidak terdata ini lebih banyak. Ya, lebih banyak. Karena HIV itu penyakit yang sulit dideteksi. Pengidapnya itu tidak seperti orang normal pada umumnya. 3-5 tahun mereka normal, tapi lebih daripada itu mereka mungkin akan menimbulkan gejalanya. Jadi normal, mungkin tahun ini baik-baik saja, 3-4 tahun ke depan itu sudah terlihat. Dan itu jumlah yang banyak itu tadi yang terkena HIV itu penyebabnya dari LGBT itu. Ya, memang kebanyakan ya kalau kita melihat bahwa penularan tercepat dari HIV/AIDS itu adalah dari lubang dubur itu. Lubang dubur itu. Jadi yang tercepat ya, karena ada juga yang menggunakan suntik dan sebagainya, itu bisa terkena HIV juga. Tapi yang paling tercepat itu adalah melalui lubang dubur itu, yang mereka melakukan perbuatan yang dari situ. Ya, itu sangat cepat itu. Mereka terhidap penyakit LGBT sangat cepat. Makanya kalau kita lihat bahwa perilaku LGBT ini, kalau kita sandingkan dengan binatang sekalipun, itu tidak di luar nalar. Kita sejatinya manusia punya akal ya, punya akal itu punya naluri, punya gorizo, itu harusnya memandang jijik ya kalau kita kalau kita melihat begitu. Contoh antum saja, antum mendapatkan kotoran sapi, antum pegang saja kotoran itu dengan tangan, itu sangat jijik. Apalagi kita tahu bahwa ini tempatnya kotoran itu, itu luar biasa. Maka memang wajar saja mereka mendapatkan penyakit yang seperti itu, dan percepatan luar biasa dari situ. Tapi kalau kita pikir itu kan itu jelek sekali, tidak enak. Kemudian kenapa sih mereka lakukan itu? Sudah tak jelek, tapi masih dilakukan. Kalau menurut ini ya, menurut saya juga kurang paham bagaimana mereka kemudian mau melakukan perbuatan yang seperti itu. Kalau saya masih normal ya, masih normal. Kalau menurut Dr. Ino itu, beliau adalah spesialis yang kemudian spesialis penyakit kulit dan kelamin ya. Dia mengatakan bahwa ketika mereka berhubungan melalui dubur, ternyata mereka mendapatkan sensasi luar biasa dibandingkan dengan yang itu. Ada sensasi yang luar biasa mereka dapatkan. Jadi mungkin saja dengan itu yang ketika mereka mendapatkan sensasi itu sama efeknya dengan narkoba, kecanduan, akan kecanduan. Ya. Maka ketika mereka sudah melakukan itu, mereka akan kecanduan dan lain sebagainya. Kemudian mereka mencoba mengulangi lagi. Mungkin kalau objeknya sama, tapi bisa saja objeknya berbeda-beda. Setiap yang mereka ketemu, mereka ajak dan lain sebagainya. Itu bisa saja seperti itu. Ada sensasi tersendiri. Makanya mereka doyan. Mereka doyan seperti itu. Kalau kita yang pertama kita pikir jijiknya itu. Dan kalau mereka itu adalah mempunyai iman dalam dirinya, tentu mereka akan menjauhi hal itu ya. Karena jelas-jelas ini adalah perbuatan yang keji. Hewan saja sesama mereka, maksudnya sesama jenis kelaminnya mereka itu tidak mau.
Kalau mereka hewan itu tidak mau melakukan Tidak itu. mau. Misalnya, bang ya, saya kasih tanya, antum tahu anjing kan? Iya. Anjing ya. Anjing itu ketika mereka bertemu dengan anjing lain ya, anjing pria apa ya tuh? Jantan, ya. Anjing jantan bertemu dengan anjing jantan, itu mereka tidak mau berbuat seperti itu. Anjing yang tidak mempunyai otak, Iya. punya otak tapi tidak punya akal ya, itu mereka tidak, anjing itu tidak mau melakukan hal seperti itu. Bahkan ketika anjing jantan ketemu dengan anjing jantan, yang mereka perlihatkan adalah mereka berkelahi untuk menunjukkan kejantanan mereka, untuk menunjukkan keanjingan mereka itu. Jadi orang yang melakukan perbuatan Tindakan, LGBT itu berarti dia lebih rendah daripada hewan. Lebih rendah, betul, lebih rendah, pasti lebih rendah daripada hewan. Karena mereka sudah dikaruniai akal untuk berpikir, tetapi mereka tidak bisa menggunakan akal mereka untuk berpikir dengan baik, bahwa yang mereka lakukan itu sesuatu yang di luar pikir ya. Ya, itu anjing ya, Iya, analisa. Anjing kalau ketemu dengan anjing jantan itu bawaannya berkelahi, menggonggong mereka untuk menunjukkan jantannya. Masa kita bertemu dengan lelaki justru mau kita ajak dalam kamar, itu kan luar biasa. Jadi patokan utama itu untuk memperbaiki mereka itu mungkin dari pemikirannya, Bang. Ya, jadi memang untuk kita konten mereka, para pelaku LGBT itu ya dari segi pemikiran. Karena misal dalam podcast ya, Close the Door itu Ragil ya, Iya. Ragil kan. Ragil itu mengatakan bahwa dia seperti itu, Iya. ya. Itu karena sudah bawaan lahir. Bawaan lahir, padahal bukan. Bawaan lahir, padahal bukan. Itu melalui pemikiran. Awalnya itu mungkin apa ya? Tentu ada yang membawahinya, Iya. ada yang mengantarkannya pada perbuatan yang seperti itu. Artinya itu perbuatan yang tidak lahir dari bawaan. Ada sesuatu yang menghantarkan dia pada perbuatan seperti itu. Bahkan kan ada dikatakan penelitian yang mengatakan bahwa perilaku LGBT itu mereka berperilaku seperti itu karena ada penelitian ya. Kalau kita lihat penelitian itu, ternyata penelitian itu dibuat juga oleh LGBT. Bagaimana mungkin kita akan percaya ya penelitian tersebut, sementara kita tahu penelitian tersebut dibuat oleh orang yang pro terhadap itu. Sementara siapa ya, profesor siapa ya dari university di Kanada itu mengatakan bahwa LGBT itu bukan bawaan lahir ya, LGBT itu bukan bawaan lahir, karena dia itu kemudian melakukan penelitian ke 40 sampai 50 orang yang mengidap perilaku LGBT sampai ke turunan-turunan atasnya. Dia lihat ternyata di turunan-turunan atasnya itu tidak ada yang berperilaku seperti itu. berarti itu bukan bawaan, bukan genetik. Artinya bahwa LGBT yang dikatakan sebagai bawaan lahir itu tidak benar, ya, tidak benar, karena penelitian itu mengatakan itu tidak benar. Karena dia meneliti sampai ke atasnya, ayah, kakeknya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau ternyata itu adalah bawaan, ya, bawaan lahir, ketika dia sudah lahir atau dalam hal ini bawaan genetik, bapaknya dia dan ibunya dia itu kan dari hasil LGBT. Iya, mereka betul. suka dengan sesama suka dengan lawan jenisnya dan kemudian melahirkan dia ini. Artinya dari bawaan genetik itu saja sudah terpecahkan ya. Itu. Masya Allah, Bang, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Iya. Mungkin karena waktu membatasi kita, jadi kita stop sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada waktu lagi bisa mempertemukan kita di lain waktu. Siap. Alhamdulillah, sahabat ngaji podcast dimanapun anda berada, itulah tadi wejangan ilmu yang disampaikan oleh Bang Farid. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.